Presiden-presiden sejak Bung Karno yang darahnya paling merah Jokowi. Jadi presiden bukan karena siapa-siapa, karena memang sudah kehendak Allah. Jadi semua itu punya darah biru semua. Yang darahnya paling merah Jokowi. Maka peluang untuk mengadakan transformasi, perombakan budaya feodal sekarang ini. Ketika merah darah Jokowi melebihi Soekarno. Berbeda dalam politik bukan berarti kita ini bermusuhan dalam berbangsa dan bernegara. Ya inilah yang namanya negara demokrasi. Presiden Jokowi adalah hal unik dalam sejarah kekuasaan Indonesia. Ia datang bukan bagian dari oligarki, melainkan dari rakyat jelata, di mana kehadirannya muncul dengan cara yang jenaka. Selain itu, logat Jawanya pun bukan logat Jawa Ningrat Solo, namun gaya gojekan Solo yang cenderung bebas, tapi lucu. Dalam dunia yang semakin egaliter, gaya Jokowi mengingatkan pada Dono yang asli Klaten ataupun Sri Mulatan Balai Kambang, di mana di balik wajah lugunya itu tersembunyi kecerdasan dan mata intel yang menyelidiki bila sedang tertawa dan memandang seseorang. Selain itu, menurut Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas Indonesia, Profesor Jimli Asidik, di antara para presiden Indonesia sebelumnya, Jokowilah satu-satunya presiden yang berdarah paling merah, bahkan melebihi presiden pertama, yakni Insinyur Soekarno. Presiden-presiden sejak Bung Karno yang darahnya paling merah Jokowi. Yang lain itu agak banyak biru-birunya. SBY ada unsur birunya juga. Habibie sedikit-sedikit ada birunya. Bung Karno, ya biru lah karena dia pendiri Republik. Yang darahnya paling merah Jokowi. Maka peluang untuk mengadakan transformasi, perombakan budaya feodal sekarang ini. Dengan gaya politiknya yang khas, Jokowi melakukan game power yang tak pernah terduga dengan strategi ala Solo yang glenik atau akrab tanpa batas kepada lawan bicaranya. Dan dengan caranya itu, harus diakui, Jokowi dianggap paling berhasil dalam menegakkan struktur kekuasaan dan kemenangan politik daripada presiden-presiden sebelumnya setelah kejatuhan Soeharto 1998. Apa yang dilakukan oleh Jokowi merupakan prinsip Bung Karno dalam berkomunikasi. Dalam negosiasi dengan pekerjaannya, Jokowi bisa bersikap tegas, tapi di satu sisi juga bersikap amat sabar. Seperti halnya, saat berhadapan dengan para pejabat yang bandel, Jokowi sudah tahu posisi siapa yang berkuasa. Namun berbeda saat berhadapan dengan masyarakat, karena ia paham rakyatlah yang berkuasa dan ia hanya pelaksana. Maka dari itu, ia pun bertindak sebagai seorang bawahan yang sedang memahami apa maunya atasan. Dan tidak dapat dipungkiri jika Jokowi satu-satunya tokoh politik yang telah mencetak rekor tak terkalahkan di setiap pertandingan pemilu, mulai dari menjabat sebagai wali kota hingga menjadi orang nomor 1 di Indonesia. Jadi presiden bukan karena siapa-siapa, karena memang sudah kehendak Allah.